kena kedih kadi usik, tapi mantang gebtebit suli Rasulullah, ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati, bahawa aku lemah sekali wahai Allah, strategiku tidak mempan, laih dah mantang. Maka beda dengan dayo. Nya dayo bantai berjara langsung ya Allah kabeh usaha ya Allah, nya tinggal cibat drone tu ya Allah. Beda kan? Jauh beda. Sebab dayo terlalu pede dia. Rasulullah sudah semikian besar usaha, masih mengatakan dirinya tidak ada apa-apanya. Dan hana ge pegah pi ba Allah, hana ge pegah nyo ya Allah, nyo hana nyo kabeh nyo. Tapi ketika usaha sudah diubun-ubun kabeh bak puncak usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sambil kita beriktikaf menunggu masuk waktu salat Isya, mari kita membahas surat yang dibacakan oleh imam kita tadi pada rakaat yang pertama. Kita coba tadabburi, kita ambil beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pada salat maghrib tadi Bapak Imam membaca pada rakaat yang pertama surah Asy-Syarh atau surah Alam Nashrah. Pada rakaat kedua beliau membaca surah At-Tin. Dua-duanya surah yang indah. Dua-duanya surah yang luar biasa dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Namun sesuai dengan susunan tadi, yang pertama Alam Nashrah, maka kita akan mentadabburi surah Asy-Syarh. Secara susunan tadi dalam Asy-Syarh yang pertama, kemudian yang kedua At-Tin. Kalau susunan dalam Al-Quran, duluan Asy-Syarh atau At-Tin? Awai Alam Nashrah atau surah At-Tin? Awai surah Alam Nashrah. Berarti imam kita tadi dalam membaca susunannya itu sudah sesuai dengan sunnah. Sudah sesuai dengan sunnah bahwa siapapun yang menjadi imam salat, hendaklah ayat yang dibaca itu antara rakaat pertama dengan rakaat kedua itu disesuaikan dengan letak susunannya dalam Al-Quran. Ya. Maka tadi sesuai dengan kaidah fikih, sesuai dengan sunnah fikihnya. Maka oleh karena itu kita coba bahas Asy-Syarh. Nah, surah Asy-Syarh atau namanya juga disebut dengan Alam Nashrah dan beberapa nama yang lain. Ada beberapa nama untuk surah Asy-Syarh atau Alam Nashrah. Surat ini dan juga surah Wadduha, surah Asy-Syarh atau Alam Nashrah, kemudian surah Ad-Duha, itu dua surat, dan juga ada beberapa surat yang lain atau ayat yang lain itu dikhususkan oleh Allah untuk
memotivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Asy-Syarh, surat Az-Duha Asy-Syarh nyan semangat ke Rasulullah. Allah gepetren ayatnya selain untuk kita umat, itu memang tujuannya untuk menyemangati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memotivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam ayat yang lain, misalnya dalam ayat Allah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Allah mengatakan dalam sebuah ayat, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan sungguh kami mengetahui annaka yadhiqu sadruka, bahwa hatimu itu sangat sakit sekali, sempit, berat, bima yaqulun, terhadap apa yang mereka katakan untukmu. Kami tahu, kata Allah, bahwa hati kamu itu berat sekali, sakit, halih pupui begah. Ikun ke Rasulullah. Kami tahu itu. Namun caranya, kata Allah, itu Allah memotivasi Rasulnya Nabi Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbika, maka banyak-banyaklah engkau bertasbih memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau orang-orang yang sujud. Yang solusi menyo hati sakit, itu sakit leur. Kau saja. Khususnya orang-orang yang sehari-hari berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan, baik dalam hal agama maupun dalam hal kebaikan-kebaikan yang lain. Kaget gepegat, tapi ikun cik. Disakiti. Kan sakit itu. Maka Allah katakan, walaqad na'lamu, kami tahu. Kalau itu terjadi, berzikir, salat. Wa qum minas sajidin, salat. Termasuk ya, ayat surat yang akan kita bahas pada malam ini. Itu motivasi Allah untuk Rasulnya. Jadi Allah itu ternyata sering sekali memotivasi para Rasulnya dalam berdakwah. Jadi tidak dibiarkan para Rasul itu capek sendiri, dipantau oleh Allah, dikuatkan, disemangati, dimotivasi. Demikian juga bukan hanya untuk Rasul, tapi Allah juga memotivasi kita umat Islam secara umum. Dengan motivasi yang tidak ada motivasi lebih tinggi daripada motivasi dari Allah. Allah katakan dalam ayat yang lain, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Wala tahinu, jangan, ini untuk kita. Wala tahinu, jangan kalian merasa hina. Wala tahzanu, jangan kalian sedih. Wa antumul a'launa, kata Allah, kalian itu orang-orang a'launa, paling hebat. Kalian umat Islam ini umat paling hebat, umat paling tinggi, umat paling luar biasa. Tapi in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar yakin, jika kalian benar-benar beriman. Sepertinya tidak ada motivasi yang lebih tinggi untuk kita manusia melebihi motivasi dari Allah. Dan itu salah satu manhaj, metode pendidikan dalam Al-Quran. Memotivasi, menyemangati, semangat urun, motivasi untuk orang, kasih motivasi, banyak-banyak kasih motivasi. Itu salah satu
manhaj atau metode pendidikan dalam Al-Quran. Lebih motivasi. Dan itu Allah lakukan. Baik untuk Rasulnya, baik untuk umat Islam. Untuk semua. Bahkan untuk manusia. Apakah dia beriman atau tidak beriman. Allah katakan dalam sebuah ayat, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dan telah kami muliakan manusia. Gepraya manusia. Karena gedanya manusianya memang sifat fitrah gedanya benar urang pun semangat. Benar urang peraya hati. Maka Allah, walaqad karramna, telah kami muliakan manusia. Kan Allah gepraya hati gedanya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami buat manusia itu berkuasa di darat dan di laut. Artinya semua alam ini diperuntukkan untuk manusia. Kibang gepraya oleh Allah sebagai manusia. Gepraya. Maka kita manusia juga harus mencontohi Allah untuk saling membesarkan sesama kita, saling menyemangati sesama kita, saling memotivasi. Baik tak perut. Sifat orang galak perut gop. Sifat orang galak perut gop, galak peremeh gop, galak pokoknya gop tebit sugoknya haji beda. Sifat model-model lagi. Nyoh sifat naga. Contoh kepada Allah, memotivasi. Karena yang dibutuhkan oleh manusia itu saat, apalagi kondisi saat ini itu motivasi, semangat, semangat urang. Menyo kelemahan urangnya cina perubahannya cina tak fakta. Mesti tanya bangai gitu. Nya dapat pegang ya bangai. Cik nak kita pore. Bangai itu. Wa kana al-insanu zaluman jahuda, kata Allah. Manusia itu bodoh. Jadi hanapan pegah liron li bangai cik pegah li Allah. Ada orang tak bangai ka. Panena je ngeud bangai je pakai je. Yang apa payah nadro ni pegahnya. Cik pegah li Allah. Manusia bangai cik mandu bangai dia. Anda pada pegah liya. Manusia berokai. Cik mandu manusia berokai. Wa kana al-insanu zaluman. Manusia itu zalim. Maka malaikat dari awal memprotes ketika Allah mau ciptakan manusia. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat, qalu ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai malaikatnya kena pegat manusia. Langsung dijawab oleh malaikat. Hanya nantinya pegat manusia, nanti pegat karu lam donyanya, mudha sabi kerorai, membunuh ru darah. Rupanya malaikat sifat ciknya macam sifat agak meremehkan manusia. Tapi langsung dijawab oleh Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai kah anak ada pulung lebih depan. Maka potensi perhut gopnya langsung ditolak oleh Allah. Walaupun bak malaikat. Jadi manusia itu hanagot berokat cik kasih puji. Manusia itu bodoh, cik memang sifat dia. Manusia itu lemah, itu memang sifat manusia. Wa kana al-insanu dha'ifa. Kata Allah, manusia itu lemah. Jadi hendak dak pegang panena kah lemah, siapa hang kemah? Jih lemah, si jih lemah. Yang tahsilul hasil itu. Nak pegah yang kajelah, hendak pegah. Jina ude pedanya kibancaran beje taubah urang dengan motivasi dia. Ya berurang nak pihak dia. Bagaimana kita mampu menyemangati manusia
memotivasi orang. Dari bodoh dia bisa berubah. Dari lemah dia bisa kuat. Dari tidak baik dia menjadi baik. Kalau tidak mampu mundur, tidak usah ngomong-ngomong tidak baik. Itu metode Al-Quran. Maka Al-Quran kadang-kadang ketika harus mengatakan perbuatan seseorang itu tidak baik, sistem Al-Quran tidak menunjukkan langsung personal tertentu. Tapi dengan bahasa, hai butnya hanaget, hanaget pegah yang pubutnya, hanaget, butnya hanaget. Nah, ini pelajaran penting yang pertama yang harus kita ketahui dan bisa kita ambil daripada surah Asy-Syarh ini. Jadilah kita orang-orang yang menjadi penyemangat bagi orang lain. Jadilah kita orang-orang yang memberikan motivasi ke orang lain. Jadilah kita orang-orang yang menjadi penguat bagi orang lain. Bukan sebaliknya. Bahkan hari ini, jangankan ada orang, jangankan memotivasi orang lain, jangankan menyemangati orang lain, anaknya sendiri dia jatuhkan. Kipan lah durun. Aduh, anak roh ke perut. Baru naik kena timah bacut kagak perut. Baru naik semangat tengah itu ibadah semangat bacut. Alahkah kaku tu mana pun pegah. Ya kan, tengok ada leju dia. Diremehkan, direndahkan. Ya. Maka mari kita belajar pada Allah. Ya. Kita memang hidup di dunia ini si udip di tempat cika masalah. Nyona orang yang pegah. Haik tahu udip li noi ku tablang. Mesti yakin lagi kan. Ana jelas tablangnya. Kondisi penuh masalah. Yang ada yang baru yang cip pegah di alam donyanya 4 tempat yang ada masalah. Ana begitu kita terlahir ke dunia ini, kita masuk ke ruang masalah. Maka ada satu buku judulnya Ad-Dunya Ghurfatul Imtihan. Dunia itu ruang ujian, ruang masalah. Bemenan gedanya lahir lam donyanya, lahir lam masalah. Tugas katanya bagaimana menyelesaikan masalah, bukan mengeluhkan masalah atau menambah masalah. Menyolahi danyo lam donyanyo tak keluhkan masalah, balik bahasa Padang nanti. Atau menambah masalah yang ketekar lah. Tidak ada tempatnya tidak ada masalah itu. Justru hadir kita tatuk masalahnya. Kan ada depa nak masalah. Kan ada depa cik lah masalah. Tapi tatuk baik daripada baik je ke orang galak timbulkan masalah. Saya teringat dulu waktu wisuda S1 di Mesir yang dibuat oleh kedutaan Indonesia di Mesir. Di waktu itu wisuda bukan dibuat oleh Al-Azhar tapi dibuat oleh pemerintah Indonesia, yang pesertanya itu dari Indonesia, mahasiswa Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia. Jadi menarik. Salah satu sambutan itu dari Atase Pendidikan, Profesor Sangidu. Jadi beliau dipersilahkan menyampaikan sambutan. Dan ternyata sambutan beliau itu menarik perhatian seluruh yang hadir. Sambutan paling singkat. Singkatlah sambutan. Hana sambutan lain daripada sesingkat sambutan kau ya. Kan lagi sambutan pada tempat lain hodong. Artinya acara habis waktu ke sambutan. Sambutan paling singkat. Itu padahal di depan ribuan mahasiswa dari berbagai dari negara Malaysia, Singapura, Thailand. Beliau naik ke podium
Beliau seperti biasa membuka dengan salam, puji syukur kepada Allah, baca geken je. Langsung beliau mengatakan, anak-anakku semua, beliau sudah tua atas pendidikan waktu itu, Profesor sang hidup. Anak-anakku semua, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, orang pintar itu orang yang mampu membuat masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi hilang. Sedangkan orang bodoh sebaliknya. Tidak ada masalah, dibuat ada masalah. Masalah kecil dibesarkan. Demikian saja pesan saya wahai anak-anak semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Beliau tutup dengan salam. Kita menglaulai ribuan mahasiswa, dibawa pulang ke negaranya masing-masing. Artinya beliau ingin berpesan, pulanglah kalian ke negara kalian masing-masing, sampai ke sana jangan buat masalah, tapi selesaikan masalah yang ada. Betro nanggrong tambah masalah. Jadi itu sebagai mukaddimah surat ini. Jadilah pemberi motivasi, jadilah lampu dalam masyarakat, cahaya dalam masyarakat. Me angin surga, walaupun lam neraka me angin, ya, me angin surga, bawa angin surga. Berucap dengan penuh optimis, dengan penuh semangat. Man, hadapa masalah kampungan, kan hadapa. Tadi draw pencuri dengan kampungnya ada depan, rumah-rumah je di depan. Tadi drone pakai narkoba, tadi drone-nya ada depan. Tapi yang hana perlu tersampaikan. Justru sebaliknya, kedatangan kita membawa semangat, membawa aura perubahan. Nah, ini salah satu pendidikan Al-Quran. Salah satunya melalui surah Asy-Syarh. Maka untuk siapapun kita, kalau menghadapi masalah ini, boleh diulang-ulang dibaca surah ini. Dua, surah Asy-Syarh, surah Ad-Duha. Berarti benar tungku imu ngebaca surah Asy-Syarh. Sang berat masalah. Ini apa nama, ini obat dalam obat Al-Qur'an ini, tibbul Qur'an, obat Al-Qur'an. Dia menyana masalah-masalah, ulang-ulang surah Asy-Syarh. Butuh semangat, ulang-ulang surah Asy-Syarh. Setelah surah Ad-Duha, itu juga motivasi Allah untuk Rasulnya. Tak pakai gedayo. Kemudian ayat yang kita bacakan di awal tadi, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kemudian ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Makin sakit, makin berat, ulang-ulang ya. Allah buka jalan, Allah berikan jalan. Ya. Nah, kita lihat surat ini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Maka ketika Allah mengatakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Maknanya ketika dada kita sempit, ketika dada kita sesak, maka seharusnya kita datang kepada Allah. Karena yang mampu melapangkan dada itu hanya Allah. Hanya orang lain yang mampu melapangkan dada, Allah. Bahkan bukan istri kita, bukan suami kita. Kadang-kadang justru suami istrinya yang jadi sumber masalah. Bukan kawan kita, bukan si fulan, bukan si fulin, bukan materi, tapi Allah. Datang kepada Allah, minta dilapangkan dada. Apa doanya? Rabbishrah li sadri. Sesuai dengan ayatnya. Jadi antara Al-Quran itu ada kaitannya.
Ketika Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, bukankah kami yang selalu melapangkan dadamu? Macam cara gelapangkan dada oleh Allah. Gebi kabar gembira, gepetruk Jibril, gepedeh mukjizat untuk senang Rasulullah. Maka tanya bagi yang cid, yakinlah semakin sesak dada kita. Tapi sesak karena masalah apa? Kan karena sesak nafas. Dengan kalau kasus ya. Semakin berat persoalan hidup kita, maka motivasi dari Allah itu akan semakin dekat. Memang kadang-kadang perlu sabar bacul. Seperti Allah memotivasi Rasulnya. Ketika susah Rasulullah, bahkan di puncak sulit Rasulullah. Coba, kapan puncak sulit Rasulullah itu? Pajan puncak Rasulullah cukup. Itu adalah ketika fase-fase menjelang akhir Rasulullah di Mekah. Dakwah tertutup semua pintu dakwah. Mekah tidak terima, Taif diusir, istri beliau tercinta meninggal, Khadijah paman beliau, orang yang paling menyayangi beliau meninggal. Itu puncak sulit Rasulullah, puncak sesak Rasulullah. Anak gitu ho kalan lewi unen kabeh tutup. Maka ketika itu apa motivasi Allah untuk Rasulullah? Allah bawa Rasulullah jalan-jalan, bukan jalan-jalan seperti kita ke Jomblang ke ini. Jalan-jalan menembus langit 7, Sidratul Muntaha yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Motivasi Allah untuk Rasul. Kan celak-celak gemai jalan-jalan. Tapi bersabar. Baiklah tak mengeluh. Tak mengeluh nak galak Allah. Karena pada hakikatnya orang yang mengeluhkan itu berarti dia mengeluhkan Allah. Nasib lu mana nafas sangat mana yang pegang nasib nafas tu. Allah jujur mentang pegah mentang ya Allah pegot. Jujur mentang sebenarnya yang kun ke Allah. Maka ikut Rasulullah tidak pernah mengeluh. 13 tahun dakwah di Mekah tidak pernah mengeluh, sampai pada puncaknya tadi sudah tertutup semua pintu dakwah, baru gebet jara Rasulullah nyampikan mengeluh. Pegan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, sampaikan kepadamu. Ya. Lemah sekali diriku ya Allah. Heblah tun ka berusaha keras. Habis tenaga. Mantang Rasulullah gakui droga lemah dah mantang dong ya Allah. Hana benar. Wa qillata hilati, masih sedikit kemampuanku, strategiku ya Allah. Akan long usaha long ya Allah. Nyal heblah tu enggak? Urun-urun tercinta kabeh meninggal. Kena kedih ka diusir, tapi mantang gep lebih suli Rasulullah, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati, bahwa aku lemah sekali wahai Allah. Strategiku tidak mempan. Naih dah mantang. Maka beda dengan dayo. Yang dayo bantah berjara langsung ya Allah kabeh usaha ya Allah. Nya tinggal cibat drone tu ya Allah. Beda kan? Jauh beda. Sebab tanya terlalu pede dia tu. Rasulullah sudah semikian besar usaha, masih mengatakan dirinya tidak ada apa-apanya. Dan hana ge pegah pi ba Allah, hana ge pegah nyo ya Allah nyo hana nyo kabeh nyo. Tapi ketika usaha sudah diubun-ubun kabeh bak puncak usaha, hati kabeh ruweng, kabeh gebi mandum untuk umat, tapi tidak ada hasil. Malah justru Rasulullah masih menyatakan dirinya itu lemah, tidak ada apa-apanya. Watenya keh dibuka oleh Allah. Ya. Termasuk pun getes le yang diujak malaikat yang diujak malaikat gunung, penjaga gunung itu. Ketika diusir dari Taif,
Datang malaikat penjaga gunung, "Ya Muhammad, maukah aku lempar kepada mereka Al-Akhsyabain, dua gunung itu?" Tapi bak watenya Rasulullah mantang getun, mantang sabar. Justru mendoakan kebaikan kepada Taif. Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, jangan. Bek. Nyokkan salah awaknya. Memang lung mantang lemah dah. Mantang mengakui draw yang lemah. Draw yang salah. Kadang-kadangnya udipnya bek susah mengakui kesalahannya salah, pegah draw salah. Ada anak salah, tapi pegah draw salah. Pulang salah Rasulullah. Kabeh usaha tetap menyatakan diri yang masih kurang. Nah, alam nashrah laka sadrak. Maka Allah yang melapangkan dada. Siapapun yang pengen dadanya lapang, yang sudah sesak, datang kepada Allah. Apakah itu sesak karena persoalan dalam rumah tangga, dengan istrinya, dengan suaminya, atau dengan tetangganya, atau dengan teman kerjanya, atau dengan pekerjaannya, atau dengan bisnisnya, atau dengan usahanya. Ja'ba Allah. Pakai doa Nabi Musa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ishrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah sesuatu yang tertahan di mulutku. Itu khusus Nabi Musa, karena Nabi Musa masalah macut dia pegah habar, agak kelu. Maka ketika Allah perintahkan Musa berhadapan dengan Fir'aun, bila ke bantu ba Allah, ya Allah. Yo yang pah cara pegah habar begelah, ya Allah, mahan hampar pegah habar dengan Fir'aun. Ya. Wahlul 'uqdah min lisan. Hai, urang nak masalah cik hampah pegah habar. Cik game mutu-mutu Maka tetap walaupun nak masalah laki ba Allah, ba'duh masalahnya. Idanya berbicara pusau masalah. Nyen salah sabah ilmu penting je. Ilmu pusau masalah. Biar sampai dia dari jauhkan kaduh masalah dia kalau wajah dia. Ilmu pusau masalah kan termasuk dalam ilmu tasawuf, dalam kitab Ihya Ulumuddin, nyen ilmu para akabir, para wali-wali Allah. Jadi kata Allah dalam Ibnu Ghazali dalam kitab Ihya, inna finnas, sesungguhnya di antara manusia itu ada orang-orang yang kita mengira hidupnya itu tidak ada masalah sedikit pun, padahal dia paling banyak masalah. Tapi gesom hanya kepada yang kenya wali Allah. Jadi baik tak fikir dah wali-wali Allah itu, kekasih Allah itu orang tidak ada masalah. Mereka paling banyak. Mana kepada? Hana kepada de. Hana kepada gerah. Hana kepada susah. Hana kepada heg. Tidak merempak senyum sampai. Tidak pegah habar mangat tadi dengan sampai. Padahal di rumah hana bru tadi. Padahal ikun ino, ikun mudih legok tu. Hana kepada. Allah suka yang seperti itu. Tidak menampakkan masalah. Itu level tertentu dalam dunia tasawuf. Hanya pedih masalah. Padahal orangnya yang paling lebih masalah. Utang anggap hana bayar tu. Mempalit ini, mempalit ini. Tapi tetap semangat, tegar, berharap hanya kepada Allah. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya, wa wada'na 'anka wizrak, dan telah kami turunkan bebanmu darimu. Menancit. Ya. Rasulullah punya banyak beban dalam dakwah. Tidak mudah. Orang dipikir
ketika Rasulullah itu sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah selesai masalah. Tidak. Di Madinah itu Rasulullah hidup bersama, selain para sahabatnya juga bersama orang-orang munafik. Tidak aman. Bahkan orang munafik itu mayang dilikut Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul, raja munafik. Di semayang menyuruh Rasulullah imum ilikut kau nyanju haji walai. Makanya ada denda yang denda ilikut imum. Kadang ciknya raja masalah. Tapi kan ini walain. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu di belakang Rasulullah. Tapi ya. Atai gebedah Rasulullah leuh semayang gejak cikan apa ke. Rai benar balik semayang ikut Rasulullah. Yang Muhammad pe yang kena tujuan tertentu je, yang kena maksud lainnya. Lepas pe juga. Di pengajian-pengajian seperti itu juga hadir Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam majlis ilmu nanti orang munafik. Bak jamun. Ditanya oleh para sahabat yang lain, "Wahai Rasulullah, menyana depenya orang-orang munafik apakan hana pabeh ke dia?" Tapi apa kata Rasulullah? Lah, tidak boleh. Kalau aku membunuh mereka, maka orang-orang akan mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Bahwa Muhammad itu ternyata sahabatnya sendiri dia bunuh. Maka Rasulullah berdepu orang-orang munafik. Sekeliling kahana berdepu. Rasulullah. Cuman tadi ya, Allah katakan wa wada'na anka wizrak, dan setiap ada beban pada dirimu wahai Muhammad, kami turunkan. Gepu semangat. Digebite. Makanya Rasulullah itu suka banyak cerita-cerita tentang surga, tentang neraka, tentang alam-alam malakut. Kadang-kadang Rasulullah tengah geduk, leh semayang salam, assalamualaikum. Bang geduk, teduk. Tepit mata tiga-tiga tersenyum li, tiga-tiga wuh li, tiga-tiga terklik li. Ternyata begitu ditanya oleh sahabat, kenapa engkau tadi tiba-tiba sesekali tersenyum, sesekali tertawa dalam tidurmu wahai Rasulullah? Apa Rasulullah? Baru saja aku dibawa oleh malaikat ke alam yang cara Allah bersemangat Rasulullah. Gumele Allah gepedeh lumpur je semangat le Rasulullah. Karena memang kita manusia butuh motivasi. Kita yang nyanyi tak pakai ana tu bersering tamai jalan-jalan mas semangat becu. Urina lagi nyanyi beka mekuran di rumah. Kaji karu tapi. Wah pep tapi. Saya pot 7 bunga kau di radio. Masalah anak tu pula urat kamu bawa jalan-jalan. Rasulullah bawa jalan, Allah membawa jalan-jalan Rasulnya. Cuman cara Allah ya dahsyatlah. Dibawa ke alam-alam malakut, deh je cerita le para sahabat. Wa wada'na anka wizrak. Tapi dalam tafsir yang lain, makna wa wada'na anka wizrak, dan telah kami pindahkan, telah kami turunkan dosa darimu. Artinya para rasul itu telah dijamin oleh Allah tidak melakukan dosa atau maksum. Ini kita bahas panjang tu, ya, kita bahas dalam akidah Asy'ariyah bagaimana maksud maksumnya para rasul. Tapi pendapat jumhur ulama Asy'ariyah, ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana kata Imam As-Sanusi, bahwa setiap rasul itu maksum, selamat dari dosa kecil juga dosa besar. Dosa besar, dosa kecil. Tapi ada pendapat lain lagi Mu'tazilah, apakah menyuruh dosa besar selamat, tapi dosa kecil para rasul bisa saja melakukannya. Itu juga pendapat Ibnu Taimiyah. Cuman kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur ulama mengatakan para rasul itu maksum dari dosa besar juga dosa kecil.
Tidak berbuat dosa besar, juga tidak berbuat, maksudnya gini, dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Han terjadinya. Menan kena langsung stop oleh Allah. Yang lagi kejadian yang mata ubud Rasulullah. Tengah dijaga gembala kambing di pinggir kota Mekah. Bak tengah malam. Sedang mengembala kambing. Tiba-tiba terdengar keramaian di pusat kota. Bukan suasana malam, bukan pesta malam. Apa bahasa je lah, bahasa. Kau nya pasal malam tengah aman macam nya maksudji lagi elok semawai nak cik terdengar pada bawah warung musik raya-raya dah. Keyboard. Tapi nyejit bekna lah nya elok semawai agak tak tahu tu kata-kata elok semawai kampung tu mentang nak tatari yang Malay tu. Masa jam-jam 11 malam, jam 12 malam masih ada warung-warung yang su bibi raya urang rame-rame na yang menjoget-joget ya. Tetapi meja-meja kun barang kampung ro le pu ada dakwah kampung ro. Mana tu ya. Ibu tu somlah bacut ya. Atau tak doa Allah maksiat baikna ada anak baik menan-menan talah. Siapa yang punya wewenang ya, khususnya kita masyarakat kampung ya. Ketua pemuda yang payah minta cara ya. Bentuk ketua pemuda alam nyanci lah. Kunci bak ketua pemuda nyoba anak muda. Ketua pemuda dan visi misi ketua pemuda maksiat lah kampung minimalisir, hilangkan kalau bisa. Baik sekedar visi misi lapangan bola belaga, lapangan poli belaga. Harus itu. Malay tu kalau. Nah, jadi ketika itu Rasulullah mendengar ada suara pesta malam lah di pusat kota Mekah. Maka Rasulullah sebagai manusia tertarik juga. Penasaran gitu. Kepekiban biasanya. Maka Rasulullah mata ubah ke gejak. Belum sampai ke sana, di tengah jalan tiba-tiba ada yang pukul. Tom, tepeh bak gelenyum, ratata tepeh. Tepeh rubah pingsan Rasulullah. Besok subuh baru jaga. Bang jaga kerja ke? Balik lagi. Besok malamnya mau datang lagi, penasaran lagi, gejak lah. Terus kat tengah jalan nak urung peh lah empat kalinya. Tak tiga kena umpeh. Pingsan, tengah bengah lega kejadian mula-ulang. Hana gejak li Rasulullah. Maka urung-urung yang paling support tiga-tiga, paling kurang melega ngap. Nyai protes pekan support Rasulullah macam ke support oleh Allah. Lega. Maka setelah kejadian itu Rasulullah tidak datang lagi. Itu salah satu cara Allah menjaga Rasulullah daripada berbuat dosa. Ikut dalam hal-hal yang agaknya dijaga oleh Allah. Ya, para rasul itu. Itu di antara makna allazi anqadha dhahrak. Dialah Allah yang telah menyelamatkanmu dari dosa. Ya. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad. Geprayunan Nabi Muhammad. Maka sampai uro kiamat tengah, tidak ada nama manusia yang lebih sering disebut di muka bumi ini kecuali nama Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan mengangkat penyebutanmu wahai Muhammad di langit dan di bumi. Siapa nama paling banyak disebut oleh penduduk bumi di dunia? Tidak ada yang melebihi Nabi Muhammad. Di mana-mana Muhammad, Muhammad. Kafir, Muslim, Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Itu hadiah Allah untuk Nabi Muhammad. Sabi wate ya. Nyen tanda azan
maka kita percepat aja. Fa inna ma'al usri yusra. Ini kuncinya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan akan ada kemudahan. Saboh kesulitan, gejuk dua boh. Makanya al-usri disebut dalam bentuk ma'rifah, sedangkan yusra disebut dalam bentuk nakirah. Artinya al-usri pada ayat yang ke-6 itu sama dengan al-usri yang sama pada ayat yang ke-5, tapi yusri pada ayat yang ke-5, bukan yusra pada ayat yang ke-6. Jadi dalam ilmu nahwu nakirah dengan ma'rifah beda. Sehingga setiap satu kesulitan Allah berikan dua. Maka tak berdoa, ya Allah Nabi bersulit, ya Allah. Artinya menyegebi sabah sulit, susah, berarti uka akan gebi dua boh. Tapi nya hana tahu kena doa, ada pu hantam doa je. Fa iza faraghta fansab, penutup, apabila engkau telah selesai melakukan suatu urusan, istirahat dulu sebentar. Hana payah paksa. Yang penting betul-betul menyukai tak piuh dia. Dalam makna yang lain, fa iza faraghta fansab, apabila kamu telah selesai melakukan satu tugas, lanjut ke tugas yang lain. Bet hatta permen orang lain yang pegah-pegahnya. Kemudian terakhir, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau selalu berharap. Yang penting tapi ini ikhlas karena Allah. Mahan kuat. Ya, ikhlas karena Allah, insyaallah kuat. Baik, demikian ya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari tadabbur surah Asy-Syarh. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain kalau Allah berikan umur panjang. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.